Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen pengawas UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Ngatemin SPDI, guru SMP Negeri 1 Pulau Panggung Tanggamus Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dengan subtema sholat. Berikut ini video saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disiapkan ketua kelas dan dilanjutkan doa bersama dipimpin ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, kita membaca surat Wal Asri bersama-sama supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ketua kelas. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Sekali lagi. Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Iya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru ingin mengecek siapa-siapa yang tidak hadir hari ini, nak ya. Tadi ada 4 siswa teman yang izin untuk kegiatan lomba. Adestia Azahra. Oke. Aditya Nabil? Ya, baik. Jadi ada teman 4 orang izin hari ini untuk kegiatan sekolah lomba, mudah-mudahan kita doakan sukses semua nak ya. Di kesempatan di pagi hari ini, sebelum kita mengawali pelajaran yang baru, Pak Guru ingin menyampaikan sebuah pantun. Bisa dilihat di layar nak ya. Baiklah. Baiklah anak, sebelum Bapak menyampaikan materi berikutnya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Al-Quran Hadis. Yang pertama, apa hubungannya kegiatan sehari-hari setelah anak-anak bangun pagi yang ada hubungannya dengan keagamaan? Sholat. Apalagi nak?
Sholat, apalagi selain sholat, ada hubungannya dengan keagamaan? Mengaji, baik. Apalagi, ada yang lain? Sholat, ngaji? Zikir, baik. Nah, untuk di pagi hari ini akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran, bisa Anda lihat di layar. Ini ya. Melalui perancapan pembelajarannya, peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai penjagaan atas diri sendiri dan kebutuhan serta dapat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten atau tetap. Jadi continue ya, sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini capaiannya. Kemudian tujuannya melalui penjelajahan discovery learning, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan perilaku ketakwaan sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Nah ya, itu capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini ada Pak Guru membuat sebuah pantun pemantik. 1.2 koma, tanda seru dibuat pena. Sholat itu tiang agama. Jika Robi hidup, jika roboh hidup tak berguna atau tidak berguna. Bapak petani tanam tomat, biji jeruk dimakan ulat. Hari ini hari Jumat, mari kita tunaikan sholat. Telaga sunyi, tempatnya nyaman. Pergi ke sana memakai topi. Jika kau ingin hatimu tenang, berzikir kepada ilahi Robbi. Jadi ini bisa kita tarik ada 3 poin ya. Yang pertama, hidup itu harus beragama. Terutama agama kita. Kalau tidak beragama, hidup kita tidak berguna. Kemudian yang kedua, sebagai orang muslim, laki-laki tentunya, diwajibkan sholat Jumat. Bagi yang ibu-ibu atau yang wanita boleh sholat di rumah. Tapi mau Jumatan nggak boleh, hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang laki-laki wajib. Terus yang ketiga, jika kita ingin tenang hatinya, berbanyaklah zikir. Zikir itu banyak, nak. Subhanallah, astagfirullah, itu zikir, nak ya. Pokoknya yang ada hubungannya dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya, dari 3 pantun ini saya minta tanggapan dari kelompok 1. Apa kira-kira dari 3 pantun ini yang bisa anak-anak pahami? Kelompok 1? Oh ya, dari siswa yang di depan Pak Guru ini, 2 baris ini. Apa yang bisa anak-anak pahami dari 3 pantun ini? Silakan, kasih komentar atau didiskusikan. Ini yang di depan ini, 2 barisan wanita ini. Silakan, nak. Apa yang bisa anak-anak pahami dari 3 pantun ini? Satu saja. Suatu tiang agama, baik. Baik anak-anak, setelah anak-anak menanggapi pantun ini, apa kira-kira topik yang pas harus kita pelajari hari ini? Tentang sholat dan zikir. Tepuk tangan. Iya. Tentang sholat dan zikir ya. Jadi ada 2 judul, sholat dan zikir. Tetapi ingat, yang akan kita bahas satu saja, yaitu tentang sholat. Kita khusus, kalau pokok bahasanya adalah sholat dan zikir, sub atau bagiannya adalah sholat. Yang kita kaji hari ini ya. Kelompok dulu. Kelompok ya, ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi kita bentuk 3 kelompok. Sekarang silahkan yang kelompok ini hadapan kursinya di sana ya, hadap-hadapan, nak. Kalau ini ya nggak sah. Ini nak, di apa kursinya di, ya tolong kerjasamanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuki materi inti, akan tampilkan gambar-gambar di layar atau di proyektor ini ya.
Nah, nih. Gambar yang pertama dan kedua, kira-kira kegiatan apa ini yang ada kaitannya dengan sholat? Ada tidak hubungan dengan pelajaran hari ini? Ada, alhamdulillah. Baik. Kita lihat lagi, ya. Yang di bawah ini sholat juga ya. Ah, ini yang megang tasbih, wah. Duduk simpuh, berzikir. Ada kaitannya ya? Sama. Ya. Tapi ingat, subtopik kita atau subbahasan hari ini adalah khusus bahasan tentang sholat, nak ya. Nah, kan Bapak bagikan LKPD-nya ya, lembar peserta didik. Kelompok 2. Kelompok 3, nak ya. Baik. Ya, kelompok 1 dapat kelompok 1, 2, 3 berbeda tugasnya ya, sesuai yang ada di LKBD. Nah, sekarang silahkan anak-anak diskusikan di lembar kerja peserta didik yang anak-anak terima masing-masing. Contoh, kelompok 1 mendapat tugas apa itu sholat. Nanti bisa dicari di bukunya, di buku paketmu. Dan syarat sah sholat. Kelompok 2 mendapat tugas syarat wajib sholat dan atau gini dah. Coba yang kelompok 1 mendapat tugas apa itu? Ada 2 LKPD. Apa? Sholat ya. Yang dalil sholat. Baik. Kelompok kedua rukun sholat dan hikmah sholat. Yang terakhir kelompok 3 syarat sah sholat dan iya, silahkan anak-anak diskusikan dengan kelompok masing-masing dengan mencari referensi atau sumber-sumber yang sudah anak siapkan, yaitu buku paket. Silakan didiskusikan dan nanti di hasil diskusi akan ditampilkan melalui perwakilan. Silakan, nak. Mohon perhatian. Dalil sholat itu banyak, nak ya, bukannya 1, 2. Ini sebagai contoh saja. Bapak akan menuliskan sebuah dalil sholat, akan Bapak ambilkan 2 ayat. Tapi perlu diketahui dalil sholat itu jumlahnya banyak, nak ya. Ini contoh. Bapak ambilkan di ini contohnya ya. Pertama di surah An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanas ngalal mu'minin kita mauquta. Jadi sungguh sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang sudah ditentukan waktunya. Dan contoh dalil yang kedua, ini sekedar contoh saja, nah, karena banyak dalilnya. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada. Kelompok ini ada yang kesulitan? Tidak ya. Ini kelompok ini ada yang agak sulit, mungkin bisa komunikasi dengan Bapak. Tidak ada, nak ya? Iya. Iya, boleh, nak. Tidak cukup di depan, di belakangnya. Kalau tidak cukup lagi, boleh di kertas lembar, karena mungkin pengambangan banyak, boleh. Namanya diskusi, nak ya. Tidak dibatasi jawabannya.
Itu di buku paket bab 3 nak ya. Bab 3. Iya, ada ya. Iya, silakan dicari dalil-dalilnya. Kalau di depan itu bukan harus itu nak. Itu sekedar contoh. Di bab 3 nak, ada itu di buku paketnya. Karena kita pakai kurikulum merdeka. Mohon perhatian sejenak. Sudah ada yang selesai dari kelompok masing-masing kelompok 1, 2, 3? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 ya? Oke, sama kelompok 3 ya? Ya, yang sudah selesai nanti Bapak minta untuk dipresentasikan atau disampaikan hasil diskusimu satu orang yang mewakili ya dari kelompok masing-masing. Yang belum selesai kelompok 2 dan belum kelompok 1, baik. Kita tunggu dulu biar enak mendengarkan. Nanti kalau ada yang ya, boleh yang sudah selesai saya minta kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mana tadi yang sudah selesai? Belum. Mana tadi yang sudah selesai? Mohon diwakili oleh salah seorang dari anggota kelompok. Dimulai. Mohon perhatian yang lain didengarkan, disimak apa-apa yang akan disampaikan temanmu nanti bisa dikasih komentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membawakan rukun sholat. 1. Ada niat. 2. Berdiri jika mampu. 3. Membaca takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. 5. Ruku dengan tumanina. 6. I'tidal dengan tumanina. 7. Sujud dengan tumanina. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca salawat. 11 salam. 12 tertib. 13 qauliyah perkataan. Dan qauliyah perbuatan. Ya, tepuk tangan dulu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali tempat dulu. Belajar ya, siap. Nah, belajar siap. Kelompok 2. Tolong kelompok yang lain juga menyimak ya. 1 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu beragama Islam, dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, telah sampai ajaran Islam kepadanya, bersih dan suci dari najis. Syarat sah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat, sehingga sholat seseorang menjadi sah. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Menutup aurat. Telah masuk waktu sholat. Menghadap kiblat. Ya, tepuk tangan. Ditahan dulu ini lain, tolong di sini dulu. Kepada kelompok 1 dan 3, silahkan yang ingin memberikan komentar dari hasil diskusi teman dari kelompok 2. Silahkan, nak. Bagus, sudah sesuai, alhamdulillah. Silahkan kembali lagi ke tempat. Iya, makasih. Terakhir kelompok 3. Baik, ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah menjelaskan tentang sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah yang dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari kelompok 1, 2, 3, hasil diskusi masing-masing kelompok itu dicatat, biar nanti ada catatan anak-anak ketika lupa bisa dipelajari di rumah ya. Jadi jangan cuma menyampaikan di kelas. Tolong hasil diskusi tadi dicatat di buku anak masing-masing, sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 di pagi hari ini sudah luar biasa. Menurut Bapak selaku guru agama Islam, sudah cukup bagus ya. Anak sudah berani menampilkan di depan orang banyak untuk menyampaikan hasil diskusi. Itu adalah sebuah latihan anak-anak untuk berbicara di depan orang banyak. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini Bapak ingin menyimpulkan hasil diskusi anak dari kelompok 1, 2, dan 3. Menurut pengamatan Bapak dan Bapak mendengar langsung, sudah luar biasa hasilnya. Sudah berani tampil ke depan untuk mewakili kelompok masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi awal pembelajaran tampil di depan lewat diskusi. Nah, sebagai penguatan dari beberapa kelompok tadi sudah menyampaikan diskusi. Baik, setelah anak melakukan diskusi dari kelompok 1, 2, 3, Bapak minta tolong disimpulkan hasil diskusimu masing-masing di kertas lembar. Nanti dikumpulkan setelah akhir kegiatan ya. Dan sebagai penguatan di pagi hari ini, akan Bapak tampilkan tadi penjelasan ya, sholat itu adalah menurut bahasa berdoa. Kemudian secara istilah, ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, atau kalau dalam bahasa lainnya, qauliyah. Juga berupa fi'liyah, perbuatan. Dari takbir, ini fi'liyah namanya. Ruku, itidal ini fi'liyah ya. Dalam bahasa lainnya seperti itu, fi'liyah. Kalau qauliyah ucapan. Bismillahirrahmanirrahim itu qauliyah. Kalau dari berdiri, ruku ini adalah fi'liyah, gerakan. Terus berikutnya adalah syarat sah sholat ya. 1, suci dari badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Silakan dicatat ya. Coba Bapak minta ini kelompok 1, coba dibaca nak, kebaca nggak? Syarat sah sholat. Ya, kelompok silakan dibaca nak. Ya, 1. Ya, terus? Ya. 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 Waktu? Ya. Kiblat. Jadi kalau belum waktu sholat tidak boleh nak ya. Wah, saya mau buru-buru nih saking semangatnya. Ya nggak boleh ya. Harus mau kota tadi. Waktu yang ditentukan oleh Allah. Tepat waktu, sudah diatur. Kalau sekarang subuh jam 4:45 kurang lebih. Ya. Jadi kalau anak subuh jam 6 berarti sudah masuk sholat Isra tuh, sudah habis subuh. Baik, lanjutnya. Nah, ini syarat wajib sholat. Ya, coba minta tolong. Iya. Iya, boleh. Ya. Iya.
bersih, suci dan najis ya. Baik. Bapak kasih tambahan sedikit penguatan biar lebih jelas. Jadi sana sudah beragama Islam. Jadi kalau belum ya tidak wajib sholat nah ya. Kalau anak-anak, kalau orang Muslim itu umur 7 tahun. Ya, 7 tahun juga harus dilatih. Kemudian dewasa balik, artinya ya dewasa balik sudah. Kalau wanita atau perempuan sudah datang bulan. Ya. Kalau laki-laki sudah bermimpi ya. Ya kalau Islam itu nggak pernah mau disampaikan. Dalam Islam itu tidak pernah disampaikan. Sudah mimpi ya. Berakal sehat jelas. Kalau orang majnun tidak wajib sholat ya. Orang gila. Terus berikutnya adalah dalil sholat. Nah ini ya. Ini ada di papan tulis. Ini sudah contoh nah. Bukan ini aja. Ini sudah contoh. Karena banyak dalil sholat itu. Saya lihat sini. Coba ya. Maaf. Al-Isra ayat 8. Aqimis sholat liduluki samsi laili wal Qur'an al-fajri masyhuda. Ya. Dirikan sholat dari terbit matahari sampai malam hari, wa Qur'an al-fajri, dan kerjakan sholat subuh. Inilah dalil-dalil Al-Quran. Apa dalil-dalil sholat. Tapi bukan itu aja, ini cuma sudah contoh banyak dalilnya nah ya. Baik. Sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini tentang bahasan sholat, bagaimana dengan pelajaran hari ini anak-anak? Tentang bahasan sholat? Senang. Senang, apa lagi? Senang. Bisa belajar lebih lagi. Apa lagi? Senang, bisa belajar lebih lagi, lebih giat maksudnya, karena lewat diskusi. Jadi nomor 3, bagaimana asal belajar hari ini? Tadi mana ada yang senang? Senang. Yang belum pernah tampil-tampil maju nah ya. Baik. Kelompok 2. Apa yang Anda rasakan bagi pelajaran hari ini? Mungkin susah, mungkin deg-degan ya. Silakan. Apa nak? Bisa dimengerti karena ada bantuan alat proyektor lah ya, layar nah ya. Baik. Sekali lagi terima kasih. Dan Bapak pesan, tolong tadi sudah di awal Bapak sampaikan hasil diskusi dicatat untuk sebagai pengingat anak belajar di rumah. Dan minggu depan akan kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang zakat fitrah nak ya. Nah, jadi silakan nanti di rumah pinjam buku di perpustakaan karena sudah banyak bukunya, silakan dipinjam untuk supaya ada ini ada apa? Menjawab soal anak ya. Anak-anak cukup menulis nama dan jawaban ini secara langsung. Baik anak-anak, dari masing-masing kelompok setelah anak-anak menampilkan hasil diskusinya bagaimana? Ada apa yang anak lakukan, yang anak rasakan di pagi hari setelah tampil? Senang. Ada apa lagi? Ada yang senang? Bisa belajar lebih tentang sholat. Nomor 5 sudah? Kalau udah Bapak geser. Sudah sini 5? Belum. Yang sudah? 6. 6 sampai 7 ya. Ini nomor 5. 5, 6, 7.
Pak, bentar Pak, nomor 7. Ya baik, waktunya sudah lewat. Dikumpulkan sedapatnya. Baiklah anak-anak, kegiatan bagian ini sudah selesai. Kita akhiri dengan tadi mengerjakan soal. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Dan mari kita akhiri kegiatan ini. Sebelum itu kita doa dulu nak ya, doa bersama-sama. Kita akhiri kegiatan kita di bagian ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini sudah selesai bahasan tentang sholat dan kita lanjutkan minggu depan yaitu tentang zakat dan zakat fitrah nak ya. Baik. Baik, kita akhiri kegiatan kita di pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terima kasih.